Waalaikumsalam. Oh, mbaknya, silakan masuk, Mbak. Iya Pak, terima kasih. Silakan duduk, Mbak. Iya. Oke. Selamat pagi, Mbak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bisa diperkenalkan dulu, Mbak, namanya siapa? Rumahnya di mana? Ya Pak, perkenalkan nama saya Erika Dinestari. Saya bisa dipanggil Erika dan saya dari Metro Kibang. Jadi tadi kesini naik apa, Mbak? Naik angkutan umum Pak. Wah, rame-rame ya berarti ya dengan teman-temannya ya. Asik berarti ya, Mbak ya. Iya Pak. Sekarang kesibukannya apa, Mbak? Saya bekerja di salah satu instansi. Iya. Sepertinya Mbak Erika ini kok ada yang dipikirkan. Apa yang sedang Mbak rasakan? Ya Pak, saya sedikit merasa bingung dengan masalah pekerjaan di keluarga saya. Begitu ya. Jadi saya tadi mendengar bahwa Mbak itu sedang bingung dan stres dengan masalah keluarga dan masalah pekerjaan. Betul ya, Mbak ya? Iya Pak. Oke, kita bicarakan lebih lanjut ya mengenai permasalahan Mbak itu tadi ya. Jadi apa nih tujuannya Mbak datang ke sini? Tujuan saya pertama saya ingin bercerita pastinya Pak, dan yang kedua saya ingin mencari solusi akan permasalahan-permasalahan saya, dan saya ingin bahwa pikiran saya itu terbuka Pak akan permasalahan sedang saya hadapi. Gitu. Jadi posisi Mbak ini serba salah dan bingung harus melakukan apa dan harus berbuat apa ya, Mbak ya? Memang itu sebuah perasaan yang berat nih, Mbak ya. Lalu bagaimana saya bisa membantu Mbak? Bagaimana saya bisa membantu Anda? Sebelumnya saya ingin ceritakan terlebih dahulu ya Pak. Ya, silakan. Permasalahan dan perasaan saya. Jadi saya itu bekerja di salah satu instansi. Dan sebelum saya masuk pekerjaan ini, orang tua saya dan keluarga saya benar-benar sangat mendukung. Tetapi setelah saya bekerja dan berjalan beberapa bulan, saya diberikan pekerjaan atau jabatan yang mungkin menurut orang lain dan menurut saya pribadi itu cukup bagus dan cukup baik pekerjaan saya itu, tapi saya merasa bahwa saya tertekan. Permasalahan pekerjaan itu cukup berat untuk saya, dan ketika melakukan pekerjaan saya itu mendapat beberapa kendala seperti itu Pak. Saya menghadapi beberapa permasalahan dengan dunia pekerjaan saya, dan karena pekerjaan tersebut dan membebani diri saya, jadi beban itu terbawa pulang begitu Pak. Jadi keluarga saya dan orang-orang rumah lah yang menjadi korban atau itu terlibat dalam permasalahan tersebut, seperti itu. Berarti emosi atau permasalahan yang di tempat kerja itu cenderung terbawa suasananya ketika udah pulang ya, Mbak ya? Iya. Kita sudah di rumah ya, Mbak ya? Iya Pak. Oke, berarti ada dua permasalahan nih. Bagaimana kalau kita selesaikan salah satu terlebih dahulu? Baik Pak. Saya sebenarnya sulit membuat keputusan dan tidak ingin mengecewakan orang-orang di sekitar saya. Jadi saya tuh nggak tahu saya tuh harus memilih yang mana dan saya harus memutuskan hal apa. Tapi ketika saya ingin memutuskan satu hal, saya kembali lagi berpikir bahwa saya tidak ingin mengecewakan orang-orang sekitar saya seperti keluarga dan orang tua saya, karena kan mereka dari awal memang sudah mendukung penuh saya bekerja di situ, seperti itu. Memang kondisi yang berat ya, Mbak ya. Tapi Mbak kan dalam menghadapi itu Mbak nggak sendirian ya. Kalau memang Mbak itu merasa ada sesuatu yang berat, ada yang ingin disampaikan, silakan datang ke saya. Nah, nanti Mbak bisa minta. Nanti saya bisa memberikan saran. Saya hanya memberikan saran ya, tapi nanti bisa Mbak saran yang saya berikan itu bisa Mbak lakukan atau tidak, itu bisa dikembalikan lagi kepada Mbaknya
bahwa memang itu situasi yang menantang ya Mbak ya. Di tempat kerja kita punya masalah kerja, ketika di rumah kita punya permasalahan dengan keluarga, tentu itu memang bukan hal yang mudah. Jadi tutup dulu, berhenti dulu. Memang mungkin sekarang ini bukan waktu yang tepat ya Mbak memang untuk memberikan solusi. Jadi coba diceritakan apa perasaan yang ada di apa sih yang jadi permasalahan di dalam perasaan Mbak Erika itu? Jadi gini Pak, saya tuh merasa bahwa kehilangan arah. Jadi tuh saya nggak tahu saya harus melakukan apa, saya harus bagaimana, saya harus berbuat apa dan harus mengambil keputusan apa. Saya tidak bisa dan saya merasa saya bingung untuk melakukan apa, itu saya nggak tahu Pak. Jadi ya itu tadi tujuan saya kesini bahwa saya memang merasa kebingungan dan kehilangan arah. Oh, jadi Mbak Erika ini kebingungan dan kehilangan arah ya mengenai masalah pekerjaan atau masalah keluarga di rumahnya. Iya Pak. Apakah betul yang saya katakan? Apakah betul yang saya katakan itu? Iya Pak, benar sekali. Bagaimana jika kita mengeksplorasi beberapa pilihan yang mungkin memerlukan pertimbangan lebih lanjut, Mbak? Saya rasa saya tidak pernah memikirkan hal sejauh itu dan memikirkan hal-hal tersebut sebelumnya. Saya tidak pernah terpikirkan sama sekali Pak. Oke. Berarti Mbak Erika ini susah juga ya Mbak ya kondisinya ya? Iya Pak. Punya masalah di tempat kerja, punya masalah di rumah. Apakah masalah ini setiap hari di rumah? Sebenarnya permasalahan di pekerjaan itu tidak berulang Pak. Namun ada beberapa permasalahan yang memang berulang beberapa saat. Yang menjadi permasalahan sekarang, ketika saya memiliki masalah di tempat kerja, saya melibatkan orang-orang di rumah. Jadi seperti orang-orang di rumah lain menjadi korban seperti itu Pak. Saya sebenarnya kasihan dan saya merasa bingung. Saya harus dari mana? Saya harus gimana ya Pak, memilih pekerjaan saya, keluarga saya, tetapi saya terlalu memikirkan dan saya tidak bisa mengambil keputusan. Saya selalu berpikir berulang kembali, mengingat bahwa saya tidak ingin mengecewakan keluarga saya, tapi bagaimana ya Pak, keluarga saya menjadi korban ketika saya memiliki permasalahan di kerjaan saya. Gitu ya. Sejauh ini nih bagaimana apa yang sudah Mbak Erika lakukan untuk mengurangi permasalahan itu? Saya belum pernah melakukan apa-apa Pak. Saya menyadari masalah ini, hal ini sebenarnya sudah lama tentang apa yang saya rasakan, tapi saya takut untuk melakukan sesuatu karena saya takut menyakiti hati orang lain atau bahkan mengecewakan diri saya sendiri atau bagaimana. Itu selalu saya merasa takut untuk mengambil sesuatu atau melangkah lebih jauh. Lalu bagaimana komitmen Mbak Erika untuk menyelesaikan kedua permasalahan itu? Sebenarnya saya itu ingin sekali menyelesaikan, tapi itu tadi Pak yang saya katakan, saya tidak mempunyai keberanian untuk melakukan sesuatu atau melangkah lebih jauh, mengambil keputusan itu saya tidak berani. Sebenarnya saya ingin, itu saya selalu mencari solusi, tapi saya belum pernah menemukan solusi tersebut. Sudah pernah coba mengkomunikasikan dengan keluarga atau orang terdekatnya Mbak? Tidak Pak, saya tidak pernah menceritakannya kepada siapa-siapa. Saya selalu menyimpan masalah saya sendiri, saya selalu bungkam dan saya selalu overthinking gitu ya? Iya. Oke. Stop dulu. Lalu dengan sikap Mbak seperti itu tadi, bagaimana tanggapan keluarga Mbak di rumah? Kalau adik dan kakak saya tidak begitu menyadari, tapi ibu saya yang begitu menyadari. Mungkin kita mengingat bahwa ibu itu kan mungkin rasanya lebih lembut ya Pak ya, bisa merasakan lebih pahit gitu. Ibu saya pernah menegur saya kenapa selalu emosional, kenapa
mereka selalu membawa masalah pekerjaan di rumah, menyebabkan orang-orang di rumah, menyalahkan orang-orang di rumah. Ibu saya sebenarnya pernah menegur seperti itu, tapi saya tidak berani mengatakannya. Ya, terus terang dengan permasalahan saya tidak pernah berani, dan saya tidak pernah berbicara lebih jauh dan banyak kepada ibu saya dan keluarga saya tentang apa yang saya rasakan. Kenapa Mbak nggak berani? Kenapa Mbak nggak berani untuk mengatakan itu? Itu kan kepada ibunya Mbak sendiri. Apakah Mbak kurang terbuka atau malu? Yang pertama yaitu saya tidak begitu dekat dengan ibu saya, dan yang kedua itu bagaimana ya Pak? Saya takut mereka kecewa karena mereka kan sudah mendukung saya di pekerjaan itu, tapi ketika mereka melihat melihat atau mendengar pernyataan dari saya, apa yang sudah saya alami, apakah itu tidak akan membuat orang tua saya kecewa? Berarti bingung juga ya Mbak ya, mau ngomong ke keluarga nggak enak, dipendam sendiri, ya capek juga psikisnya, psikologisnya. Iya Pak, saya merasa bahwa itu menjadi masalah pribadi saya. Yang nggak pendam. Iya, itu yang masih mengganggu perasaan dan pikiran saya. Coba Mbak, ketika sedang di tempat kerja, ketika sedang ada masalah pekerjaan itu dipikirkan di tempat kerja. Ketika sudah pulang, pikirkan masalah yang di rumah. Jadi kita harus punya batasan ketika di tempat kerja kita harus seperti ini, kita pikirkan masalah pekerjaan. Ketika di rumah kita punya urusan sendiri dengan keluarga, masalah yang di keluarga kita urus di rumah gitu. Dan tentunya kalau di tempat kerja itu ya kita bersikap sewajarnya saja, kerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita, ya berinteraksi dengan teman sewajarnya, jangan terlalu berlebihan. Sekiranya memang ada teman kerja yang tidak menyukai kita, biarkan aja ya, karena tidak semua orang yang sejauh ini memang kalau di lingkungan kerja, termasuk di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja itu ya memang masih ada budaya teman yang saling menjatuhkan, yang saling mendukung, yang saling membangun satu sama lain. Ya pintar-pintar kita Mbak, kalau di tempat kerja itu ya kita cari teman yang memang bisa mensupport kita, yang bisa ketika kita ada masalah menguatkan kita, membantu kita, memotivasi kita. Dan kurangilah berinteraksi dengan teman yang memang dia itu mau menjatuhkan kita. Seminimal mungkin kurangi interaksi dengan mereka gitu. Karena orang-orang seperti itu yang justru memang orang-orang seperti itu tuh yang membuat kita jengkel sendiri kalau kita rasakan terus. Jadi ya sesekali bersikap bodoh amat sama orang-orang yang memang mau menjatuhkan kita, nggak usah dipikirin. Selagi kita nggak ganggu dia dan dia nggak mengganggu kita, itu no problem. Kenapa harus dipikirin? Sebenarnya saya pengen sih Pak, saya sudah berusaha bersikap profesional bekerja seperti itu. Tapi apakah saya bisa melakukan saran yang Bapak lakukan? Saya tidak yakin saya bisa melakukannya. Sebelumnya Mbak Erika sudah pernah menerapkan belum saran yang saya berikan tadi? Sudah pernah terpikir belum? Sejauh ini sih belum Pak, karena gimana ya Pak, saya itu tipikal orang yang selalu memikirkan masalah saya dengan larut-larut, overthinking ya. Dan nggak enakan juga. Iya Pak, jadi ketika saya mendapat perlakuan sedikit tidak mengenakan, pasti saya akan terus memikirkannya. Saya tidak bisa jika menjadi seperti bodoh amat. Sebenarnya saya tuh pengen banget Pak jadi seperti itu, makanya saya tuh mencari cara bagaimana saya bisa merubah Pak, cara berpikir saya. Itu tadi saran yang saya berikan ya Mbak, yang bisa saya berikan.
kalau memang Mbak belum pernah coba silakan coba diterapkan pelan-pelan. Coba mulai untuk menerapkan sikap itu pelan-pelan. Mulailah bersikap untuk bodo amat terhadap orang-orang yang memang nggak berarti memang kita harus punya sikap bodo amat terhadap orang-orang yang memang nggak peduli sama kita ya. Untuk apa kita memperhatikan mereka? Buang mereka aja mencari-cari kesalahan kita kok. Mereka senang-senang cari kesalahan kita, tapi giliran kita berbuat baik dia mereka tak peduli. Bersikaplah bodo amat dengan orang-orang di lingkungan kerja yang seperti itu. Lalu untuk masalah keluarga, ya prioritaskan masalah keluarga Mbak, karena kan manusia itu kan berasal dari individu, itu kan berasal dari keluarga. Dari awal itu dari keluarga, dia sekolah, dia bekerja, maka bagaimanapun ya utamakan keluarga itu. Janganlah ketika kita sudah di rumah ya kita fokus sama keluarga kita. Kalaupun memang ada teman-teman yang menelpon kita atau menanyakan apa gitu ya jawablah sebatasnya, maaf saya sedang ada keperluan di rumah, saya tidak bisa diganggu, besok pagi akan saya tidak lanjuti keperluan. Jadi ya jangan dipikirin, besok kita berangkat kerja kita selesaikan di kantor, jangan dipikirkan, kita kan di rumah, kita pulang istirahat, besok kita pagi berangkat kerja lagi gitu. Baik Kak, kalau begitu terima kasih atas sarannya. Saya akan berusaha mencoba menjadi seperti itu, seperti apa yang Bapak katakan. Saya akan berusaha menghilangkan pikiran dan perasaan-perasaan saya yang terlalu berlebihan dan negatif. Saya akan mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu bisa bodo amat ya kan Pak ya. Bodo amat dengan orang-orang yang tidak peduli dengan kita, dengan orang-orang yang sebenarnya hanya baik di depan saja. Iya, betul. Mungkin kita orang bermuka dua. Ya, mungkin saya harus bisa membedakan itu ya Pak. Ya. Oke, sepertinya sesi konseling kita sudah mendekati akhir sesi ya Pak ya. Jadi saya juga ada kebetulan. Jadi bagaimana perasaan Mbaknya sekarang setelah kita lakukan sesi konseling tadi? Saya merasa jauh lebih baik dan saya merasa lebih lega karena saya sudah bercerita kepada Bapak dan saya sudah pikiran saya sudah terbuka akan hal-hal apa yang harus saya ambil ke depannya, hal apa yang harus saya lakukan ke depannya, keputusan apa yang harus saya ambil. Saya lebih baik, saya lebih tahu dan saya akan mencoba hal-hal yang sudah Bapak berikan saran kepada saya akan mencoba untuk melakukan ke depan. Oke, dan bagaimana nih rencana Mbak Elika nih untuk konseling kita, untuk pertemuan konseling kita yang selanjutnya nih? Karena kan pertemuan selanjutnya nanti saya mau pantau bagaimana perkembangan Mbaknya. Iya, mungkin saya rasa juga seperti itu Pak, karena kan saya baru ingin mencoba melakukan saran dari Bapak tadi. Jadi kita pasti butuh, saya butuh apa ya Pak, evaluasi atau tindakan selanjutnya. Jadi nanti saya akan menceritakan kembali kepada Bapak apa yang sudah saya rasakan, apa perubahan-perubahan yang sudah saya rasakan, dan mungkin nanti saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada keluarga saya apakah perilaku saya sudah berubah atau belum atau masih sama. Nanti untuk bagaimana ya Pak tindak lanjut selanjutnya, nanti saya akan menghubungi Bapak lagi tentang perasaan saya atau ketika saya merasa sudah ada perubahan-perubahan atau memang butuh saran lagi dari Bapak. Oke ya Mbak ya, jadi diubah lagi sikapnya, sikap nggak enakannya. Cobalah untuk jangan terlalu memikirkan apa yang orang katakan. Terima kasih untuk sesi konseling kita hari ini. Semoga berhasil. Semangat kerjanya. Iya Pak, terima kasih. Paling saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nanti untuk kedepannya saya akan menghubungi Bapak kembali. Iya. Mungkin itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama Mbak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.